Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa Ramadan liyurbidu dhunub, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa salihin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Nawaina ta'lim wa ta'allum wa tadhkir wa tadhakkur wa nafa wa intifa wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuk min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja-puji kehadirat ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah panutan kita, beliau adalah uswah kita, beliau adalah teladan kita bagi kehidupan kita sehari-hari. Adapun hari ini saya sebenarnya bukan jadwal saya, tapi Al-Habib Bagir bin Yahya, saya hanya membadalkan. Sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah. InsyaAllah dengan surat Al-Fatihah ini kita senantiasa diberikan nikmat sehat walafiah, nikmat panjang umur, dan Allah senantiasa memberikan rezeki zahir dan batin kepada kita. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lin wal ma'mul wa ila hadratin nabi ar-rasul nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Fatihah ila sahibil kitab al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yakfiru darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim ulumi manafati fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabb. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya akrama khalqi maliman aludhu bihi siwaka indahu lil hadithil lamimi ya rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa la yadhika rasulallahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi ya rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala muallif rahimakumullah wal arda wa nafa'na fi ulumi fid dharain amin. Adapun ini syai'un minat ta'rifi bir Ramadan adalah pasal sesuatu yang menjelaskan tentang definisi daripada Ramadan. Adapun di dalam kitab Al-Ghunyah yang mengatakan waqala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Ramadan itu terdiri dari huruf ra, mim, ba, alif, nun. Beliau mengatakan di dalam kitabnya ra itu adalah rahmatullah, adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun di bulan Ramadan. Ini akibat daripada doa kita. Kita masuk bulan Ramadan, kenapa kita senantiasa diberikan sehat di bulan Ramadan? Karena doa kita. Doa kita di bulan Sya'ban.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini merupakan satu karunia, adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun pada kita dari doa kita yang kita panjatkan bahkan sejak bulan Rajab. Ya, bahkan sejak bulan Rajab kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka itu adalah rahmah. Ya. Bulan Ramadan itu rahmat. Rahmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita enggak bisa nilai. Hanya Allah yang tahu. Ya. Bahkan ibadah Ramadan ini merupakan pahala yang Allah tahu saja. Ibadah lain mungkin kita bisa riya, kita bisa sombong. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu hanya untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan pahala ya kepada kita. Pahala itu abstrak. Pahala itu hanya Allah yang bisa nilai. Maka di situ adalah rahmah. Ya. Yang kedua adalah mim. Ra, tadi ra, rahmatullah, mim. Mim adalah maghfirah, adalah ampunan. Kita mengetahui bahwa bulan Ramadan ini ada 3 fase yang sering kali para dai bilang. Fase pertama adalah rahmah, maghfirah, dan itqum minan nar. Ya, maghfirah ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kita dosa-dosa kita yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan, senantiasa Allah akan menghapuskan dosa-dosa tersebut di bulan Ramadan. Maka di Jazirah Arab ini mengkhususkan di bulan Ramadan ini adalah Syahrul Utlah, bulan libur. Libur sebulan dalam rangka bagaimana mengisi di bulan Ramadan. Kalau kita belum bisa, mungkin dulu kita di zaman Gus Dur sebulan itu libur. Ya, insya Allah sih kita bisa libur lagi nih sebulan nih. Ya, aktivitas sebulan libur untuk mengisi di bulan Ramadan. Bagaimana kita menghancurkan daripada dosa-dosa kita? Kenapa? Ya, output dari dosa-dosa kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana raqqa qalbuh, bagaimana ringannya hati kita, baiknya hati kita dengan orang lain. Sebagaimana Al-Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwasanya man taraka dzunub raqqa qalbah. Beliau mengatakan barang siapa seseorang yang meninggalkan dosa-dosa, imma dosa besar, imma dosa kecil, raqqa qalbah, hatinya itu bagaimana? Raqqa, ringan, hatinya itu baik sama orang lain. Ya, itu implikasi dari Allah memberikan namanya ampunan. Namun ampunan itu yang kita harus gapai. Ya, maka kita di bulan Ramadan kita kurangi deh tuh, daripada nonton TV beritanya pada nggak benar, mungkin seperti itu. Ya, kita maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini ampunan. Karena derajat kita apabila kita dilihat oleh Allah dan diampuni berbeda. Derajat kita ketika kita dinaikkan derajat pangkat kita sama bos kita.
Ya. Derajat di mata Allah itu luar biasa. Maka berapa banyak daripada ulama mengatakan Allah marfa darajatana fi ainik. Ya Allah, angkatlah derajat kami di matamu. Ya. Di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya naik derajat di mata, kalau kita naik derajat di dunia itu cuman sebentar. Nggak lama. Bahkan guru saya bilang bahwasanya siapa orang yang menjilat bosnya atau ya atasannya itu ya tauhidnya dipertanyakan. Maka kita hanya derajat Allah yang kita ya kita ingin naik derajat di mata Allah, ya kita naikin daripada ibadah-ibadah kita. Ya, itu baru ra mim. Sedangkan dad adalah diyafatut thiyab. Bagaimana kita ya ditambahkan di dalam pahala-pahala kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kalau kita pagi Nabi Muhammad sallallahu sudah bilang, siapa orang yang subuh berjamaah maka dia seolah-olah salat sunnah semalam suntuk. Kita mampu salat semalam sunnah suntuk nggak mampu kita. 20 rakaat aja protes. Ya. Tarawih 20 rakaat protes. Ya, 8 protes. Ya, jangan sampai kita protes-protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita protes di mata Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan naik derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita ta'lim seperti ini, luar biasa. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang? Ya, dibilang man tatafakkaru sa'ah. Siapa orang yang berpikir sejenak, merenung sejenak, apa ikut ta'lim sejenak. Dibilang man tatafakkaru sa'ah. Ya. Ka ibadah sitina sana. Itu seolah-olah seperti ibadah sunnah 60 tahun. Kita ini duduk di sini 60 tahun. Ibadah sunnah 60 tahun. Sampaikah kita pada umur 60 tahun? Belum tentu. Maka orang yang di sini alhamdulillah ikut ta'lim. Setelah sholat tadi, ya, kita ikut ta'lim, ini ibadah 60 tahun. Kalau kita ikut terus nih selama bulan Ramadan di masjid ini berapa banyak? Ya, misalnya ini udah ini hari pertama ya. Ini hari pertama kalau nggak salah nih, hari kedua untuk apa namanya? Kajian zuhur ya. Berarti yang ikut di sini 2 kali sama aja dia udah ibadah sunnah 120 tahun. Kalau besok ikut lagi, tambahin lagi dah 180 tahun. Makanya kalau ta'lim nih, ta'lim luar biasa. Ya, gangguannya banyak. Berapa banyak orang tuh ketika ta'lim ngelihat jam. Ngelihat ta'lim ngelihat jam. Kalau ke mall nggak ngelihat jam, 8 jam keluar udah 100.000 tiket. Kita bayar. Kalau di sini nggak gratis. Emang yang gratis kadang kagak enak. Yang bayar enak tuh. Itulah diafah. Nambah daripada dari pahala kita. Terus lagi alif. Alfullah adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini.
Bagaimana Allah membagi-bagikan pahala yang wajib menjadi lebih pangkatnya, yang sunnah menjadi wajib. Ya, luar biasa. Ini ibadah Ramadan spesial. Umat kita spesial di bulan Ramadan nih. Gak ada umat-umat lain selain umat Islam. Maka dibilang Ramadan syahru ummati, ya, bulan umatku. Bagaimana kita harus berbahagia di bulan Ramadan, ya. Maka itu untuk mendapatkan ulfah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya kita akan mendapatkan bahagia. Sebagaimana Dhunun al-Misri ketika ditanya, ya, ma alamatus sa'adah, apa sih alamatus sa'adah? Tandanya orang bahagia, menerima ulfahnya Allah Subhanahu wa taala, menerima kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau bilang adalah hubbus salihin, cinta kepada orang-orang saleh. Kita ini ta'lim, ya, cinta sama orang saleh. Kenapa cinta sama orang saleh? Sejak dari zaman dahulu atau sejak Rasulullah itu mengadakan halaqah ta'lim, maka kita hubbul salihin sama aja hubbul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan hanya di situ berhenti pada hubbul salihin. Imam Dhunun al-Misri mengatakan ketika kita udah ikut ta'lim, wadanu minhum, ikutin jejak mereka, ya, ikutin jejak mereka. Ya. Namun berapa banyak kalau kita lihat di sini, ya, para murid-murid orang saleh, ya, mengikuti gurunya, ya, nggak pernah tinggal apa, ya, bahkan mengikuti gaya gurunya, yaitu danu minhum. Ketika kita ikut ta'lim, kita amalkan ta'lim tersebut. Wadanu minhum. Dan di situ kita mengikuti jejak orang-orang saleh. Ya. Apalagi Dhunun al-Misri mengatakan tanda daripada orang bahagia menerima ulfah dari Allah Subhanahu wa taala, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Karena kita lagi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran. Kalau kita resah, kalau kita gundah, kalau kita punya perasaan takut, kalau kita lagi gelisah dengan banyak urusan, maka bacalah Al-Quran. Kita komunikasi. Kenapa? Kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa orang banyak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pandang dan naikkan derajatnya. Ya. Jadi ini komunikasi Allah Subhanahu wa taala mesti intens. Bukan hanya dalam sholat saja, dalam membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala kita mesti intens juga. Ya. Jangan sampai keluarga kita nggak bisa baca Quran. Ya, dikursusin bahasa Inggris, dikursusin apa-apa. Ya, giliran dikursusin Quran enggak. Ya. Seperti saya pernah menghadapi satu keluarga, Pak. Ya, saya kan ustadz online juga nih. Ya, dipanggil waktu itu ke Cibubur. Saya kajian, Ustadz, kita habis kajian belajar Iqra, yuk, kita belum pada bisa. Nah, udah pada bangkotan, pada gak bisa Quran. Ya,
Ngakunya orang Islam, KTP Islam, nggak bisa baca Quran. Di mana identitas keislaman kita? Berarti dia kurang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum mendapatkan ulfah. Apalagi alamatus sa'adah min ulfillah. Apa itu? Selain itu yang namanya alamat tanda kebahagiaan dari menerimanya ulfah, kebaikan atau kelembutan dari Allah, sahirul lail, menghidupkan malam. Ya, apalagi di bulan Ramadan, hidupin malam kita. Ya. Jangan kita malam itu nonton bola bisa, baca Quran nggak bisa, sholat tarawih nggak bisa. Ya. Jangan sampai kita kalah dengan gangguan-gangguan syaitan. Ya, walaupun setan di sini dibilang bahwasanya maratus syayatin, iya bulan Ramadan Allah belenggu setan-setan, namun hawa nafsu kita adalah syaitan bagi diri kita. Ya, ana akhafu man akhwafu min ummati. Ya, ittibaul hawa wa tulal lail wa tulal amal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ya, aku paling takut dari umatku ini dua, ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulal amal, dan panjang angannya. Panjang angannya kita, ya, pengen dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kagak pernah ngerjain apa perintahnya, ya, dan tidak menjauhkan larangannya. Maka implikasinya jadi ittibaul hawa. Jadi hawa nafsu kita yang menggerakkan daripada jasmani kita. Sehingga berapa banyak orang yang memperhatikan kesehatan daripada kesehatan jasad, tapi melalaikan daripada kesehatan ruh kita. Ya, kesehatan jasad oke, dengan olahraga, kesehatan jasad dengan gym, misalnya main gym, nge-gym. Kesehatan jasad kita dengan minum vitamin, oke, boleh. Tapi kita perhatikan juga kesehatan ruh kita. Kalau ruh kita sehat, ya, pasti kita ibadah kita, ya, ibadah kita mudah, gampang ketika untuk diajak kebaikan. Dan itu adalah ulfahnya Allah Subhanahu wa taala, kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti dapat kelembutannya Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan ini. Ya. Nanti apalagi ada Lailatul Qadar, ada macam-macam lagi. Dan terakhir adalah nun. Nun adalah nikmatullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita? Wa in ta'uddu nikmatallah la tahsuha. Jika kalau kita ngitung nikmat Allah, kita nggak bisa ngitung nikmat Allah, banyak nikmat kita. Ya, nikmatul ain, nikmat mata kita dari memandang. Ya, nikmatul kalam, bagaimana nikmat berbicara kita. Ya, nikmatul basar, melihat, nikmatul sama, nikmat dari mendengar kita. Ya, nikmatus sair, nikmat berjalan kita. Kita gunakan nikmat-nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ampunan dan kemenangan di bulan Ramadan ini. Ya. Jangan sampai kita di bulan Ramadan sia-sia. Jangan sampai di bulan Ramadan kita nggak dapat apa-apaan. Ya. Kalau kita nggak dapat apa-apa di bulan Ramadan, ya Allah, sayang banget. Ya. Apalagi
di bulan Ramadan Imam Muhammad Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan Ramadan yurmiduz zunub. Ramadan dari menghancurkan daripada dosa-dosa kita. Ya. Nikmat kita di bulan Ramadan. Kenapa kita bisa sholat? Ya. Kita bisa sholat sunnah banyak di bulan Ramadan? Yaitu ruh kita enak, sudah nikmat. Ya. Kalau kita belum nikmat di bulan Ramadan, kita mesti koreksi tuh, diri kita. Ya. Maka itu yuk Al-Fakir mengajak pada diri Al-Fakir sendiri kepada ya jamaah sekalian untuk tetap bagaimana di bulan Ramadan boleh kerja, boleh, benar, boleh kerja, tapi jangan merupakan ibadah, tawazun. Ya. Ya. Dibilang bahwasanya ya manusia yang beruntung, ya, dibilang bahwasanya insanur rabih tawazun ya baina umurid dunia wa umuril akhirah. Manusia yang beruntung yang bisa membagi antara urusan dunia dan urusan akhirat. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Akhirat tuh lebih utama daripada dunia. Beda waktu akhirat sama waktu dunia beda. Kalau mau tahu waktu akhirat nih, kita duduk di majelis ta'lim. Kita duduk di majelis ta'lim, sejam kayaknya berasa banget. Itu waktu akhirat. Kalau kita waktu dunia, kita ngobrol sama teman kita, tahu-tahu tiba-tiba jam 12. Ya. Kita nongkrong di mall, itu waktu dunia tuh. Coba kita waktu akhirat di sini. Ya, lama. Sejam, lama banget. Ini ada yang ngomong, Ustadz ngomong lamaan gitu. Itu waktu akhirat tuh. Ya. Ini adalah waktu akhirat. Ketika kita sholat, perasaan baru jam segini, kok lama banget ya? Nah itu waktu akhirat. Ya. Maka orang-orang dulu itu, ya berapa banyak orang-orang dulu itu lebih berkah daripada orang sekarang. Kenapa? Mempergunakan waktu akhirat lebih banyak daripada waktu dunia. Ya. Dulu anak 12 nggak masalah. Sekarang anak 1 bingungnya Masya Allah. Ya, karena waktu dunianya lebih banyak daripada waktu akhirat. Nah, maka mungkin inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Dan insya Allah ini adalah momen ya, bagaimana kita yurmiduz zunub, menghancurkan daripada dosa-dosa kita. Bagaimana kita terus meningkatkan alman kita. Apalagi kemarin, di tahun kemarin pandemi gak ada sama sekali kayak beginian nih. Kita manfaatkan. Ya. Kita manfaatkan waktu kita. Gak tahu. Ya. Umur ini abstrak. Umur ini kapan Allah cabut, silahkan kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, kita manfaatkan umur kita dengan selalu duduk kepada orang-orang saleh. Ya, bagaimana kita bisa membahagiakan ruh kita, bukan hanya membahagiakan jasad kita. Ya, karena vitamin ruh itu adalah iman. Vitamin ruh itu adalah duduk sama orang saleh. Vitamin ruh itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kasih ya. Maka ya Imam Ghazali mengatakan sihatur ruh ya fikilatil asam, sehatnya ruh dengan kita mengurangi daripada dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita ya sudah kita kurangi, tentunya ya ruh kita akan enteng untuk dibawa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan terakhir bagaimana ruh ini Pak, sebenarnya Imam Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan ruh ini sebenarnya meronta.
meronta ingin melepas daripada jasad kita karena dipergunakan dalam hal-hal yang kurang baik. Ya. Kalau ruh kita dipergunakan dengan baik, ya nyaman di jasad kita. Ya. Maka kita beri vitamin ruh di bulan puasa. Ya. Mungkin kita ikutin terus kajian-kajian setiap Ramadan di masjid ini sehingga ruh kita sehat, kita mendapatkan sampai kita di bulan Syawal. Dan pasca Syawal kita mengerjakan apa yang kita sudah kerjakan di bulan Ramadan. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa manatil Fatihah wa karamatil Fatihah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal guwa wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma ya mufarrij farij anna humumana wa kurubana farjan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afati dunia wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wa qada'il hawaij fi dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hfazna anil fadihatain al fakri wad dhain birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.